Ya, bersama Kak Noven kembali kita belajar dalam hari ini validasi yang nyaman, jujur dan tulus. Seni mengasihi tanpa manipulasi. Dalam tema bagaimana memvalidasi seseorang tuh secara praktikal dengan nyaman tetapi tetap jujur menggunakan prinsip 5 bahasa kasih dan juga komunikasi asertif. Banyak tuh orang gagal memvalidasi bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu kaku, terlalu blunder, terlalu normatif gitu. Atau sebaliknya terlalu manis sampai tidak realistis gitu. Akhirnya muncul dua ekstrim. Tipe yang pertama, ekstrim pertama, truth without warmth. Jadi benar tetapi terasa seperti palu godam gitu loh. Seperti palu Thor menghantam dada kita gitu. Atau tipe kedua, warm without truth. Nyaman tetapi kosong secara substansi. Padahal manusia yang sehat itu membutuhkan diterima, dipahami, sekaligus juga diarahkan. Dalam psikologi relasional yang modern, validasi yang sehat itu bekerja seperti emotional oksigen, dalam tanda kutip emotional oksigen. Tetapi kalau oksigen itu ada, itu pun harus proporsional ya. Kalau terlalu sedikit, hubungan mati. Kalau terlalu banyak dalam ruangan yang tertutup, malah berbahaya. Ada sparkle kecil bisa meleduk gitu. Akan Kak Noven ambil sedikit dari kisahnya Carl Roger ya, yang di dalam konsepnya itu dikenal dalam unconditional positive regard. Roger ini tidak mengajarkan semua perilaku itu harus dibenarkan, melainkan apa? Manusia perlu merasa aman terlebih dahulu agar mampu bertumbuh. Ini penting. Karena apa? Karena orang yang terus merasa dihakimi biasanya akan muncul defensif, masking, people pleasing, ataupun manipulatif demi penerimaan atau demi diterima. Namun kasih yang sehat juga tidak berhenti di rasa nyaman, namun juga bergerak menuju pertumbuhan yang sehat. Kalau kita melihat pada Efesus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-32, Efesus pasal 4 ayatnya yang 32, yang kira-kira berbunyi demikian, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dikutip dari Efesus pasal 4 ayat 32. Kalau kita mengeksposisi secara singkat ya, menariknya itu Paulus itu tidak berkata selalu setuju satu sama lain, tetapi satu, ramah, kedua, penuh kasih, ketiga, mengampuni. Lalu yang keempat, berbicara benar tetapi dalam kasih. Bahkan beberapa ayat sebelumnya itu katakanlah ada berbunyi seperti ini, katakanlah kebenaran itu di dalam kasih. Jadi komunikasi Kristiani yang sehat adalah truth plus grace ya, bukan brutal honesty ataupun fake niceness. Kalau kita lihat secara perspektif lainnya, Gregory the Great ya mengatakan seorang gembala itu harus punya tongkat dan juga minyak. Tongkat ini bicara apa? Tongkat ini bicara koreksi. Minyak itu bicara kelembutan. Kalau kita pakai minyak urut itu kan rasanya lembut, soft gitu ya. Kalau cuma tongkat,
umat atau jemaat yang kita gembalai mudah untuk terluka, ya, atau bisa dikatakan ya umat, kalau kita sering pakai tongkat yang ada ya umat akan luka-luka lah. Kalau cuma minyak ya umat juga tidak akan bertumbuh, terlalu di soft-softin gitu. Makanya bisa dibilang ada yang namanya tough love juga ya, dengan komposisi yang sehat. Jadi cara praktikal memvalidasi orang dengan nyaman tetapi jujur, ya prinsip dasarnya validate emotion, clarify reality. Artinya apa? Emosinya diterima, tetapi realitanya tetap diproses. Kalau kita memvalidasinya dengan 5 bahasa kasih misalnya, konsep dari Gary Chapman, itu membantu kita memahami bahwa manusia itu merasa diterima dengan cara yang berbeda. Satu misalnya, word of affirmation, validasi melalui kata-kata. Akan salah jika kita menggunakan kata seperti ini kira-kira, wah lu hebat banget ya, lu tuh hebat banget pokoknya. Ini terlalu general atau terlalu generik, sehingga terlalu terasa kekosongan itu ada. Akan sehat bila kita mungkin berkata seperti ini, aku lihat kamu tuh tetap berusaha walaupun lagi capek dan bingung. Itu gak mudah, aku pernah kok jalanin gitu. Kenapa ini sehat? Karena 1. spesifik, 2. observasional, 3. realistis, dan 4. tulus. Jadi dalam seni asertif atau teknik asertif, kita menggunakan formula aku melihat, lalu fakta, lalu apa dampak positifnya. Contoh, Koko lihat kamu berani jujur tadi, itu bikin diskusinya lebih sehat. Nah itu contoh word of affirmation yang sehat. Kedua, receiving gift. Ini validasi melalui perhatian, melalui barang, simbol atau apapun itulah. Bukan soal pemberian yang harus selalu mahal ya. Kadang dibawain kopi favorit, buku kecil, note sederhana, meme internet atau meme internal yang lucu sudah cukup terasa bagi kita gitu ya. Nah kalau psikologi di balik ini apa? Hadiah kecil itu bisa menjadi physical proof of emotional presence. Artinya aku memikirkan kamu. Jadi dari pemberian kecil itu mungkin memang tidak mahal, tapi pemberian yang tulus itu akan mengubahkan sesuatu. Tetapi jangan jadikan gift itu sebuah alat manipulasi ataupun love bombing atau berupa hutang emosional. Itu jangan ya. Nah, yang ketiga, quality time, di mana kita memvalidasi melalui kehadiran secara utuh atau secara penuh gitu. Kadang orang tidak butuh solusi yang cepat. Terkadang itu kalau dari pengalaman selama ini Kak Noven mengajar dan menemani anak-anak bertumbuh ya, mereka hanya ingin didengar, tidak dipotong, apalagi dihakimi ya. Jadi biasanya anak-anak ataupun orang yang kita ada di sekitar kita ketika mereka ingin have a good time with us ya, cuman ingin didengar, tidak dipotong dan juga tidak dihakimi. Nah, teknik praktikalnya seperti apa? Lakukan active listening, eye contact, tidak sibuk
handphone misalnya, atau sibuk sendiri sehingga tidak terkoneksi secara heart to heart, bondingnya tidak terasa gitu. Bahkan tidak ada salahnya ulang inti pembicaraan. Contohnya seperti ini. Jadi yang bikin kamu kecewa sebenarnya bukan eventnya, bukan, tetapi karena kamu merasa nggak dianggap. Nah, hal ini nih bisa membuat orang tuh merasa, oh, aku tuh benar-benar didengar ya. Dan lakukan itu dengan tulus tanpa acting ya. Yang keempat, masuk dalam yang keempat yaitu act of service. Validasi lewat tindakan nyata. Kadang validasi terbaik itu bukan kata-kata, tetapi misalnya kayak membantu adanya tugas atau adanya sebuah PR gitu kalau di anak-anak. Tapi ingat ya, membantu bukan berarti memberikan jawaban. Kalau saya sebagai guru les, membantu itu adalah menuntun anak berpikir untuk menemukan jawaban itu, bukan memberi jawaban mentah. Itu membodohi. Bukan mengajak berpikir, tapi memberi jawaban itu seperti bukan kita ngajarin mancing, tapi kita langsung mengolahkan ikan yang harus dimakan. Yang benar adalah kita berikan alat pancing, kita ajarin caranya mancing dan caranya mengolah ikan yang sudah dipancing. Ya. Jadi membantu tugas atau membantu dalam menemani dalam proses sulit itu juga termasuk ya, act of service. Juga hadir atau utuh saat adanya krisis gitu. Nah, Yesus itu sering melakukan hal ini. Dia memberi makan, menyembuhkan, mencuci kaki para murid ya. Jadi kasih bukan sekedar sebuah retorika. Kasih itu adalah kenyataan perhatian, bukan what I can get, but think about what can I give. Itu kasih yang sesungguhnya. Itu contoh teladan yang Yesus berikan, dan bukan memberikan sesuatu yang tidak tulus. Sesuatu yang tidak tulus mending tidak usah dikasih. Bikin malu dong. Bikin malu, bikin yang menerima juga nggak nyaman gitu loh. Jadi jangan lakukan. Lalu kita masuk dalam yang kelima, posisi kelima yaitu physical touch. Validasi lewat sentuhan yang sehat. Misalnya tepukan di bahu, jabat tangan yang hangat, pelukan sehat sesuai dengan konteks dan budaya juga gitu ya. Nah, dalam teori neuroscience, sentuhan sehat itu dapat membantu regulasi emosi melalui rasa aman interpersonal. Tetapi ada tetapinya ya, harus menghormati batasan pribadi. Juga harus apa? Menghormati budaya yang berlaku, gender. Misalnya ada budaya tertentu, misalnya Asia itu nggak nyaman kalau terjadi hak antar lawan jenis. Dalam budaya tertentu Western ada yang cipika-cipiki itu normal, hak itu normal. Jadi sesuaikan dengan budaya setempat ya. Lalu juga ada trauma histori juga kita harus pikirkan dalam bahasa kasih physical touch ini ya. Jadi tidak semua orang itu nyaman disentuh. Jadi bahkan kalau yang bahasa kasihnya itu sentuhan, kalau ada orang yang nggak nyaman aja dengan dia, radius tertentu aja dia tidak mau dekat gitu loh. Ya, radius, kita nggak bilang kedekatan sampai shake hand ya atau salaman ya. Bahkan rentang 2-3 orang aja tuh berjarak itu dia nggak nyaman akan kehadiran orang itu. Nah, korelasi dengan komunikasi asertif, korelasinya dalam
bahasa asertif ini apa kok, cara asertif ini ya, asertif nggak sama dengan galak, asertif juga tidak sama dengan dominan, ya. Dan juga asertif itu tidak sama juga dengan pasif agresif. Tetapi asertif itu adalah kemampuan menyampaikan kebenaran dengan hormat dan jelas. Formula asertif yang sehat itu satu, lakukan observasi dulu, bukan tuduhan. Misalnya ketemu orang curhat terus kita langsung klaim kamu toksik gitu. Nah itu tidak baik ya dilakukan ya, dan salah ya. Tapi coba dengan kata-kata seperti ini. Aku perhatikan akhir-akhir ini kita sedang saling menyerang ya dalam diskusi. Nah itu memberikan pertanyaan terbuka yang tidak bersifat ofensif gitu. Yang kedua ya, dalam formula asertif ini, asertif yang sehat, perasaan bukan manipulasi ataupun gaslight. Kamu bikin aku hancur, misalnya seperti itu. Nah itu nggak sehat ya. Kalau berbicara atau komunikasi secara asertif akan melakukan hal ini kira-kira. Aku tuh merasa sedih dan bingung waktu hal itu terjadi. Nah itu cara asertif dalam perasaan ya. Yang ketiga, komunikasi asertif yang sehat dalam konteks kebutuhan misalnya. Bukan kebutuhan, jangan terjebak pada tuntutannya. Misalnya seperti ini kalau yang salah. Pokoknya kamu harus berubah. Bukan seperti itu ya. Komunikasi asertif yang sehat itu bicara ajakan yang bukan tuntutan, tuh maksudnya gini. Aku tuh butuh komunitas yang lebih jelas supaya kita sehat. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi bicara kebutuhan dan bukan sebuah tuntutan. Misalnya komunitas tuh harus begini, enggak, bukan begitu. Ya. Komunikasi asertif lebih berbahasa lebih jelas, berbicara kebutuhan tapi tidak terjebak sampai ke level tuntutan. Yang keempat, komunikasi asertif yang sehat juga dalam konteks ajakan itu bukan kontrol. Sekali lagi Kak Noven ulangin, ajakan bukan kontrol. Misalnya kayak gini, ikutin aja omonganku, aku kan leader gitu. Atau masa kamu gak percaya aku, ikutin aja omongan aku. Nah itu tidak ideal sebagai sebuah ajakan ya. Itu lebih ke arah kayak semua harus dibawa kontrol saya. Yang benar ya, yang nyaman juga buat orang-orang di sekitar kita adalah, menurutmu kita itu bisa cari jalan tengahnya bagaimana ya, yang enak buat kamu dan enak buat aku gitu. Jadi dibahasakanlah dengan lebih soft juga, memberikan opsi bukan sebuah paksaan kontrol gitu ya. Nah kalau dalam hal ini mentor yang sehat itu akan satu, mengapresiasi progres kecil yang terjadi, bukan cuma hasil yang besar atau hasil yang spektakuler. Yang kedua, mengoreksi perilaku tanpa menyerang identitas. Ya, seperti ini misalnya kalau menyerang identitas atau ofensif sekali kata-katanya adalah, kamu sih pemalas, kamu sih takut gitu. Nah, itu tidak ideal untuk diperkatakan secara vulgar gitu kalau datanya masih kurang ya. Jadi lebih baik komunikasi asertif itu diucapkan seperti ini, kamu punya potensi tapi disiplinmu sedang bermasalah gitu
Ya, kalau diomongin baik-baik nggak ngeh juga, mungkin memang perlu straight to the point. Ya. Yang ketiga, memberi ruang dialog. Bukan hanya instruksi satu arah. Ya, memberi ruang dialog bukan hanya instruksi satu arah. Karena kita berelasi, bukan rantai komando yang militer gitu. Ya, bukan seperti itu. Yang keempat, tidak memakai validasi untuk mengontrol. Ada bahayanya. Misalnya gini, kalau kamu loyal sama aku berarti kamu anak rohani sejati. Ini sangat berpotensi ke manipulatif. Ya. Teknik validasi nyaman tapi jujur secara praktikal itu mencakup teknik 3L. Listen, dengar dulu tanpa terburu-buru menghakimi. Label, bantu identifikasi emosi kamu, bantu identifikasi emosinya, ya. Jadi misalnya gini, kamu kelihatannya sedih hari ini atau kamu kelihatannya kecewa ya hari ini, gitu. Tapi bukan melabeling orang bahwa orang ini pemberontak, orang ini, no, bukan seperti itu ya. Yang kita bantu label itu adalah identifikasi emosinya yang dia alami, bukan melabel orang, beda ya, bukan melabel pribadi ya. Tolong cerdas secara emosional ya, jangan salah ya. Yang ketiga, lead, arahkan menuju realitas sehat. Misalnya gini, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini. Nah, ini teknik sandwich lah istilahnya ya. Jika perlu koreksi, bukan manipulasi, tetapi menjaga regulasi emosi. Menjaga regulasi emosi ini dalam struktur apresiasi, koreksi, dan juga harapan. 3 hal ini ya. Apresiasi 1, kedua koreksi, ketiga harapan. Tadi ingat ya, validasi yang nyaman tapi jujur ya. Praktikalnya 3L tadi, listen, label, lead. Jangan salah labeling ya. Labeling bukan labeling pribadinya, personnya, tapi label identifikasi emosinya ya. Ketika lead tadi ingat ya, arahkan menuju realita yang sehat. Misalnya gini, mari kita lihat apa yang bisa dipelajari dari situasi yang kemarin terjadi atau konflik yang terjadi kemarin. Nah, itu yang benarnya seperti itu. Nah, ketika masuk dalam teknik sandwich, jika perlu koreksi ya. Jadi tidak terjebak pada manipulasi, tetapi menjaga regulasi emosi yang terstruktur ya. Melalui apa? Apresiasi, koreksi, dan juga harapan. 3 hal tadi. Ya. Contohnya itu gini, aku senang kamu punya semangat tinggi, tapi cara penyampaiannya tadi agak melukai beberapa orang deh. Aku percaya kamu sebenarnya bisa menyampaikan hal yang sama dengan lebih dewasa. Jadi ketika kita mendefinisikan halnya itu jelas, ya, nggak main ngecap kamu sesat, kamu terlalu teologis, kamu terlalu ngelawan gitu, padahal doktrin yang dikatakan benar ataupun komen orang itu benar sebenarnya, cuman karena dia pemimpin merasa teriritasi ketika ada statement yang benar. Nah, itu juga tidak sehat ya. Jangan terjebak juga, kalau kita dalam komunitas juga jangan terjebak dalam penggiringan opini oleh leader. Kita dengar seperti apa tentang person seseorang dalam komunitas yang saya pelajarin, jangan langsung percaya juga, tetapi coba teliti. Jangan gegabah, jangan cepat labelingnya, percaya labeling itu, tapi kembali uji supaya tidak terjebak pada kengawuran tertentu itu ya. Nah, misalnya gini, ada posisi di mana
dalam hal validasi ini ya, ada posisi umum yang kita bisa anggap sebuah statement gitu. Kita harus jujur, itu benar, nggak salah ya. Tapi ada kontraposisinya juga. Kita harus menjaga perasaan orang itu juga nggak salah, kontraposisi itu. Lalu dari kedua buah posisi ini, apa yang bisa kita pelajari? Kejujuran yang terbaik menurut saya adalah jelas, penuh hormat, respect ya, juga tidak manipulatif, dan mengarah pada pertumbuhan yang sehat. Jadi kalau kita ambil sebuah cerita simpel ya, kadang ada orang bilang tuh, aku blunder nih karena aku jujur. Padahal dia bukan nabi ya, cuma belum belajar filter aja. Jadi dalam hal ini tuh Roh Kudus itu memberi buah roh, bukan buah nyeletuk dan nyelekit sembarangan gitu ya, perlu dipahami. Nah, rencana untuk plannya dalam hal ini kita bagi menjadi 4. To do plannya hari ini adalah pertama C, know, open, and respond ya. C, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kebutuhan emosional orang secara spesifik ya, belajar pandai melihat kebutuhan emosional orang secara spesifik. Lalu masuk ke level know, kenali bahasa kasih dominannya itu apa ya. Lalu masuk ke open, bangun komunikasi yang terbuka dan asertif. Yang keempat, respon dengan, ini perlu dipelajari bagi setiap kita ya sebagai seorang Kristen ya. Responlah dalam empati, kejelasan, dan integritas. Dalam hal ini kalau kita masuk dalam frameworknya up in out, up-nya terima identitas utama dari Tuhan, bukan dari approval manusia, apalagi haus validasi manusia yang toksik misalnya, itu juga bahaya ya. In-nya apa? Belajar regulasi emosi dan komunikasi yang dewasa ya, komunikasi dewasa. Out-nya apa? Bangun relasi yang hangat, jujur, aman, tetapi tetap bertumbuh ya. Nah, power thought untuk hari ini ya, for today, validasi sejati itu membuat orang tuh bertumbuh, bukan ketagihan akan pujian. Tolong didik anak-anak supaya sehat secara psikologi dan emosional ya. Kedua, empati itu membuka hati, di mana kejujuran itu menuntun arah. Yang ketiga, komunikasi asertif adalah kasih yang punya tulang punggung, punya struktur atau menjaga struktur. Keempat, tulus bukan berarti tanpa batas. Jujur juga bukan berarti harus kasar. Yang kelima, kasih dewasa mampu berkata lembut tanpa kehilangan esensi kebenaran tersebut. Jadi bisa disimpulkan pada hari ini secara aplikatifnya, memvalidasi orang dengan nyaman tetapi jujur berarti satu tuh memahami emosinya, kedua menghormati martabatnya tetapi tetap menolongnya melihat realita ataupun kenyataan.
5 bahasa kasih membantu kita memahami bagaimana orang itu merasa diterima, sedangkan komunikasi asertif membantu kita menyampaikan kebenaran tanpa melukai secara tidak perlu. Sebagaimana Kristus sendiri sudah memberikan contoh, dia penuh kasih, penuh anugerah, tetapi juga penuh dengan kebenaran. Dan relasi yang sehat itu selalu bertumbuh di antara keduanya. Nah, dalam hal ini mari kita sepakat untuk berdoa. Tuhan, ajar kami berbicara dengan kasih dan kebenaran. Lembutkan hati kami ketika kami mendengar orang lain menyatakan apa yang dirasakan. Berikan kami keseimbangan empati, namun juga kuatkan juga karakter kami agar berani berkata jujur dengan bijaksana tanpa intensi untuk melukai. Tolong kami agar tidak memakai validasi untuk manipulasi dan tidak memakai kejujuran untuk melukai orang yang kami layani ataupun orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami menjadi pribadi yang hangat tanpa kepalsuan, tegas tanpa kasar, dan tulus tanpa agenda tersembunyi. Mampukan kami bentuk relasi-relasi kami menjadi tempat pertumbuhan yang sehat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.